Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga anak-anak hebat senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat sudah siap belajar hari ini? Mari kita bersiap memulai pelajaran. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga kita semua selalu sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan ini, Ibu Tika akan menyampaikan materi untuk kelas 1, tema 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Kita mulai pada muatan PPKN. Kita akan belajar tentang menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ibu, Deli, mengapa kamu kelihatan bingung, Nak? Deli, aku sedang mencari buku cerita, Bu. Bukunya berwarna hijau, ada gambar hewan di sampulnya. Apakah Ibu melihatnya? Ibu, memang terakhir kali Deli simpan di mana? Deli, kemarin Deli membacanya di sini, Bu. Lalu Deli lupa meletakkannya di mana. Ibu, apa ini bukumu? Ibu melihatnya tergeletak di lantai kemarin. Deli, iya benar, Bu. Ibu, lain kali jangan lupa mengembalikan bukumu di tempatnya, Deli. Deli, baik, Bu. Dari percakapan tadi dapat kita simpulkan bahwa Deli lupa mengembalikan buku ceritanya ke tempat semula, sehingga Deli merasa kesulitan menemukan buku ceritanya. Alangkah baiknya kalau benda-benda yang sudah kita gunakan sebaiknya dikembalikan ke tempatnya setelah dipakai. Jadi, jika kita ingin menggunakannya kembali, kita akan lebih mudah untuk menemukannya. Oh iya, jika kita ingin menggunakan benda milik orang lain, jangan lupa untuk meminta izinnya. Serta setelah kita menggunakan benda tersebut, jangan lupa untuk mengembalikan benda tersebut setelah digunakan ya. Muatan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Ada berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa membedakan benda-benda yang ada di sekitar kita dengan melihat ciri-ciri benda tersebut. Misalnya, berdasarkan bentuk, ukuran, warna, dan permukaan. Misalkan kita ingin mencari ciri-ciri benda berdasarkan bentuknya. Apabila kita lihat ya, ada benda-benda tertentu yang bentuk dasarnya itu persegi atau kotak. Misalnya ubin atau lantai kita ya, kemudian papan catur mempunyai bentuk dasar persegi. Ada juga benda yang mempunyai bentuk dasar persegi panjang, misalnya penghapus. Kemudian lemari juga mempunyai bentuk dasar persegi panjang. Ada juga benda yang mempunyai bentuk dasar lingkaran, misalnya ada piring dan juga bola. Dan ada juga benda-benda yang mempunyai bentuk segitiga, ada kue dan juga layar perahu ya. Apabila kita perhatikan bentuk dasarnya juga segitiga. Berikutnya kita perhatikan ya ciri-ciri benda berdasarkan warnanya. Misalnya ada benda yang berwarna merah, contohnya ada bola basket, penggaris merah, dan juga buku merah. Ada juga benda-benda yang mempunyai warna kuning, misalnya ada dompet, ada piring, dan juga ada caping. Selanjutnya ada juga benda-benda yang mempunyai warna hijau, misalnya jam dinding, tas sekolah, dan juga kue. Mudah ya anak-anak solih. Berikutnya kita perhatikan ciri-ciri benda berdasarkan ukurannya. Apabila kita perhatikan ya, ada benda-benda yang mempunyai
bentuk yang besar dan ada yang kecil. Misalnya, bola basket mempunyai bentuk yang lebih besar apabila dibandingkan dengan bola tenis yang bentuknya lebih kecil. Ada juga yang berdasarkan ukuran panjang dan pendeknya. Misalnya ada alat pemukul badminton ya, atau raket badminton yang mempunyai ukuran lebih panjang apabila kita bandingkan dengan raket pingpong yang mempunyai ukuran lebih pendek. Seperti itu ya anak-anak solih. Dan yang terakhir, kita akan mengenal ciri-ciri benda berdasarkan permukaannya. Nah, untuk permukaan ini kita bedakan permukaan yang halus dan juga permukaan yang kasar. Permukaan yang halus contohnya misalnya ketika kita memegang kelinci ya, bulunya terasa halus atau lembut. Begitu juga dengan selimut, mempunyai permukaan yang halus juga. Kemudian untuk permukaan yang kasar, contohnya ada roda mobil dan juga bola basket. Kalau kita bandingkan, permukaan roda dan bola basket mempunyai permukaan yang lebih kasar ya apabila dibandingkan dengan kelinci dan selimut. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 benda. Ayo kita tuliskan ciri-ciri benda berikut ini. Ada kursi, jam dinding, dan buku catatan. Untuk kursi, apa ya ciri-cirinya? Nah, betul. Ciri-ciri kursi diantaranya kursi itu berwarna biru, terbuat dari kayu, dan kakinya ada 4. Untuk jam dinding, ciri-cirinya apa ya? Jam dinding berwarna putih dan pinggirannya hitam. Ternyata ada juga jam dinding itu terdiri dari 4 angka, yaitu ada angka 12, 3, 6, 9. Serta ada juga loh yang tidak ada angkanya, tapi hanya ada garis-garis saja. Serta jam dinding berbentuk lingkaran loh. Kemudian ada lagi nih, yaitu ciri-ciri dari buku catatan. Apa ya ciri-ciri dari buku catatan? Nah, betul. Ciri-ciri buku catatan yaitu berwarna merah, bentuknya persegi panjang, serta ada pita merah di tengahnya. Muatan selanjutnya yaitu matematika. Kita akan belajar tentang menjelaskan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Ibu membeli 37 buah apel. Kemudian, ibu memberikan 12 apel kepada nenek. Berapa jumlah buah apel yang dimiliki ibu sekarang? 37 apel. Memberikan kepada nenek artinya jumlah apel ibu berkurang. Dikurang 12 apel. Kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Tulis di bagian satuan. Kemudian kita kerjakan puluhannya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Tulis di bagian puluhan. Jadi, jumlah apel yang dimiliki ibu sekarang ada 25 buah. Paman mempunyai 48 telur ayam. Kemudian, paman memberikan 24 telur ayam kepada ibu. Berapa sisa telur ayam milik paman? 48 telur. Memberikan kepada ibu artinya jumlah telur paman berkurang. Dikurang 24 telur. Kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Tulis di bagian satuan. Kemudian kita kerjakan puluhannya. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Tulis di bagian puluhan. Jadi, sisa telur ayam milik paman ada 24 butir. Kakak membeli 36 buah jeruk. Ternyata terdapat 16 buah jeruk yang busuk. Berapa jumlah buah jeruk kakak yang tidak busuk? 36 jeruk.
Terdapat jeruk yang busuk, artinya buah jeruk yang bagus berkurang. Kurang 16 jeruk. Kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Tulis di bagian satuan. Kemudian kita kerjakan puluhannya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Tulis di bagian puluhan. Jadi, jumlah buah jeruk kakak yang tidak busuk ada 20 buah. Dan muatan yang keempat adalah SBDP. Kita akan belajar tentang membuat karya dari bahan alam. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lukisan pasir yaitu sketsa gambar, lem, dan pasir warna-warni. Ambillah lem, kemudian olesi lem pada sketsa gambar tersebut. Ambil pasir warna-warninya, kemudian taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi ya. Jika sudah selesai semua sketsa gambar ditaburi pasir, setelah itu dibiarkan sampai kering lukisan tersebut. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya ya. Jangan lupa absen ya anak-anak di kolom komentar setelah kalian semua melihat video pembelajaran pada hari ini. Caranya mudah loh. Ketik namamu dan kelasnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.